Baik Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan hari ini saya ambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblis ingin mencelakakan orang Israel. Karena itu, ia membujuk Daud supaya mengadakan sensus. Maka berkatalah Daud kepada Yoab dan para perwira tentaranya, adakanlah sensus di seluruh Israel sampai ke pelosok-pelosoknya, karena aku ingin tahu berapa jumlah rakyat Israel. Alkitab berkata begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa iblis itu bapak segala pembohong. Iblis itu adalah bapak segala penipu. Dan itu sudah zaman dulu, saudara, ya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, iblis itu suka berbohong, suka menipu, suka membujuk orang-orang, saudara. Tujuannya apa? Ayat yang pertama dengan jelas berkata, untuk mendatangkan kecelakaan, bukan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau mau tahu gambaran iblis, jelas ditulis di dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa iblis itu datang ke dunia untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Sebagai manusia normal, tidak ada seorang pun di antara kita yang kepingin dicuri. Tidak ada seorang pun yang kepingin dibunuh. Tidak ada seorang pun yang kepingin dibinasakan. Ya. Nah, iblis datang, saudara, dia nggak datang seperti yang di film-film itu, seperti Dracula, vampir, ya kan? Kalau datang seperti itu, ya Bapak Ibu bisa siap-siap dan bisa lari, ya 1000 langkah. Meskipun tidak pandai lari, akan bisa lari sekencang-kencangnya. Ya, iblis itu sudah dengan memakai berbagai cara yang halus. Yang penting bagaimana caranya agar bisa membujuk orang-orang itu, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar apa? Hidup mereka itu celaka. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Ya. Yang bisa kita lakukan yaitu ketika burung itu mencelok hinggap di kepala kita bisa mengusirnya. Ya, kita nggak bisa melarang iblis untuk tidak membujuk kita. Tetapi ketika iblis itu membujuk kita mesti sadar, ya, ini aku mau dibujuk atau tidak. Nah, setiap kita, kalau kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan, kita bisa membedakan mana ini yang daripada Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Bayangkan, orang sekelas Daud, ya, orang sekelas Daud. Daud itu kan cinta Tuhan luar biasa. Dia berhasil loh, ya kan? Dia berhasil dibujuk oleh iblis, saudara. Ya, tidak ada yang salah dengan masalah sensus, saudara. Ya, sekali lagi tidak ada yang salah dengan masalah sensus. Tapi sensus ini karena idenya yang diberikan kepada Daud itu datangnya daripada iblis. Tujuannya apa? Yaitu supaya Daud timbul rasa bangga. Ini loh, aku ini hebat, ya kan? Karena aku ini, maka lihat nih, sekarang rakyatku jumlahnya berapa banyak. Kemudian tentaraku jadi berapa banyak, ya kan? Kemudian orang-orang hebatku jadi berapa banyak. Nah, itu tujuannya iblis, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh bangga dengan semua prestasi, kekayaan, harta, pekerjaan, status yang hari ini menyandang ada di dalam hidup kita. Tetapi mari kembalikan semuanya itu, kita bilang begini, Tuhan, kalau bukan Engkau yang memberikan kuasa, kekuatan untuk meraih semuanya itu semua tidak akan terjadi kepadaku. Nah, Daud, saudara, dia tidak waspada. Akhirnya Daud menjadi sombong. Ya, sombong itu adalah dosa yang tidak pakai modal.
selingkuh, saudara, itu pakai modal, saudara, ya. Nggak peduli itu yang tukang becak, yang selingkuh, pasti itu pakai modal, ya. Semua namanya perselingkuhan, ya, itu pakai modal, ya. Banyak dosa itu melakukannya pakai modal. Tapi sombong nggak perlu pakai modal. Dalam hati aja Tuhan sudah tahu ini orang sombong atau tidak. Jadi sombong itu adalah sikap daripada hati yang menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Kita tahu, saudara, dosa kesombongan pertama kali terjadi di sorga. Yaitu ketika Lucifer, pemimpin pujian itu, malaikat Tuhan yang hebat itu, menjadi sombong. Maka Tuhan tidak suka. Kemudian Lucifer itu diusirlah dari sorga. Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian. Pesan Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu sekalian periksa hati kita masing-masing. Jangan periksa hati orang lain. Sekali lagi, periksa hati kita sendiri masing-masing. Apakah ada dosa kesombongan atau tidak di dalam hidup kita? Ya, sombong itu yaitu merendahkan orang yang lain, ya kan? Sombong itu adalah melihat orang lain itu lebih remeh dari hidup kita. Ingat, di atas langit ada langit, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa hebat, ada yang lebih hebat daripada kita. Dan yang paling hebat di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, hanya Tuhan Allah, Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Alkitab dengan jelas berkata begini, bangsa-bangsa, ya, bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba. Loh, bayangkan, bangsa-bangsa bukan manusia, bangsa-bangsa. Jadi kumpulan orang banyak itu hanya seperti setetes air di dalam timba, setitik air di dalam timba. Jadi artinya apa? Bahwa manusia itu begitu kecil di hadapan Tuhan. Maka itu jangan pernah kita menyombongkan apapun yang ada di dalam hidup kita. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat Adam dan Hawa, ya, masih ingat bagaimana ketika ada di Taman Eden. Karena sombong, karena kepengen menyerupai Allah, maka kemudian Adam dan Hawa diusirlah dari Taman Eden. Ya, jadi kesombongan itu akan melahirkan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami oleh Daud ketika Daud melakukan kesombongan dengan mengadakan sensus, maka 70.000 orang-orang Israel yang tidak bersalah itu mati sia-sia, ya. Jadi kesombongan selalu mendatangkan korban, menghasilkan korban yang tidak perlu, korban yang bisa dihindarkan. Alkitab bilang begini, aku benci dengan orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, aku akan rendahkan. Dan di dalam kitab Amsal dikatakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Itu bagian yang pertama dari 1 Tawarik pasal 21. Nah, bagian yang kedua, saudara, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari 1 Tawarik 21 tadi dikatakan begini, Allah tidak senang dengan sensus itu dan ia menghukum orang Israel. 8. Lalu berdoalah Daud kepada Allah katanya, ya Allah, aku sangat berdosa. Ampunilah aku sebab tindakanku itu sangat bodoh. Ya. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Daud itu selain sombong, saudara, dia ini gampang menyadari akan kesalahannya. Jadi Daud itu setelah sombong, dia menjadi orang yang rendah hati. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Ya, pemenang adalah orang yang berani bangkit dari kegagalannya.
Dalam hal ini, Daud salah, dia gagal, dia menjadi orang yang sombong. Dan kemudian dia segera menyadari akan kesombongannya. Maka dikatakan di sini, Daud kemudian datang kepada Tuhan dan dia mengakui kesombongannya. Ya, sombong itu adalah salah satu dosa yang didaftarkan oleh Billy Graham menjadi dosa yang paling mendatangkan maut. Semua dosa mendatangkan maut. Ya, Billy Graham menulis buku ada 7 dosa maut. Dosa yang pertama ditulis oleh Billy Graham itu adalah dosa kesombongan. Nah, kemudian Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Ya, jadi kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati yaitu mau mengakui kesalahannya. Datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya, dan kemudian datang kepada manusia di mana kita sudah berbuat salah. Mengakui kesalahan itu adalah bentuk daripada kerendahan hati. Dan Tuhan suka sekali ketika melihat anak-anaknya rendah hati. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Daud datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak datang dengan pura-pura, dia datang dengan kerendahan hati. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Karena kerendahan hati daripada Daud, maka kemudian redalah kemarahan daripada Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang begini, Daud, karena kamu ini bersalah, karena kamu ini sombong, maka ada 3 macam hukuman. Silahkan pilih. Yang pertama, bahwa Israel akan mengalami kelaparan selama 3 tahun. Hukuman yang kedua, yaitu bahwa kamu 3 bulan akan terus lari kemana-mana, dikejar-kejar oleh para musuhmu, sedangkan para musuhmu semuanya memakai pedang yang dahsyat, pedang yang menyala-nyala, penuh dengan kemarahan, penuh dengan api. Atau yang ketiga, bahwa aku akan menimpakan penyakit sampar selama 3 hari 3 malam. Pilih Daud, mana yang kamu mau pilih? Nah, Daud tahu, saudara, ya kan, ini Tuhan marah dengan kesombongannya. Maka Daud betul-betul menunjukkan kerendahan hatinya. Dia bilang, Tuhan, jangan aku yang pilih. Nanti kalau aku yang pilih, aku salah lagi, Tuhan. Menunjukkan kesombonganku. Tuhan, silakan engkau pilihkan untuk aku hukuman apa yang layak buat aku. Sebab aku tahu Tuhan, kasih setiamu itu besar kepadaku. Maka kalau engkau marah, engkau menjatuhkan hukuman padaku, maka pasti hukuman itu tidak akan melebihi kekuatanku untuk menanggungnya. Ya, ini bukti kerendahan hati daripada Daud, saudara. Dan orang yang rendah hati, sekali lagi, orang yang rendah hati, pasti Tuhan pulihkan keadaan dan kehidupannya. Orang yang rendah hati itu pasti Tuhan angkat naik, naik, dan naik. Orang semakin rendah hati, dia akan cepat untuk naik ke tempat yang tinggi. Tapi orang yang tinggi hati, itu akan cepat untuk turun ke tempat yang paling rendah. Dan bagian yang terakhir, saudara, yaitu dari 1 Tawarik pasal 21 ayat 18 dan 19. Lalu malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa ia harus naik ke tempat pengirikan gandum milik Arauna dan mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ. Maka berangkatlah Daud sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui Gad. Bukti kerendahan hati daripada Daud, yaitu yang ketiga, Daud itu mentaati firman Tuhan dengan segera. Sekali lagi, Daud mentaati firman Tuhan dengan segera, tidak menunda-nundanya. Kita ingat peristiwa Yunus, ya, Yunus sama Tuhan disuruh pergi ke Niniwe nih. Tapi Yunus nggak mau taat. Yunus pergi ke Tarsis melarikan diri. Baru setelah terjadi sesuatu yang tidak baik, maka kemudian Yunus bertobat dan taat kepada Tuhan, pergi ke Niniwe.
Nah, Daud lain, saudara. Ya, setelah dihajar oleh Tuhan, mengalami hal yang tidak baik, maka kemudian Daud begitu dengar firman Tuhan bahwa dia harus naik ke tempat pengirikan gandum milik Arauna itu, mendirikan mesbah di situ. Daud tidak menunda-nundanya lagi. Daud melakukannya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, segera. Dan akibatnya apa, saudara? Semuanya kemudian menjadi reda, kehidupan Daud dipulihkan. Maka itu Daud kemudian dikenal sebagai seorang yang dikatakan oleh Alkitab, orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, Daud adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena dia nggak pernah gagal, saudara. Tapi yang pertama, ketika dia sombong, dia mau ditegur oleh Tuhan. Dia mau menjadi rendah hati, mengakui kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya. Dan yang ketiga, Daud mau mentaati Tuhan dengan segera. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pesan Tuhan pada hari ini. Ketika kita mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan, yang pertama, Tuhan tidak suka dengan sikap hati dan sikap hidup kita yang penuh dengan kesombongan. Yang kedua, yang Tuhan suka dari hidup setiap kita, yaitu kerendahan hati. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu, kesehatan, kehebatan, kekayaan, kedudukan yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Tuhan berbicara kepada kita, ya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, atau melalui khotbah-khotbah pendeta, atau Tuhan berbicara langsung kepada kita di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Lakukan dengan segera dan jangan pernah menunda-nundanya. Dan saya percaya hidup kita yang sudah ditolong, diselamatkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, akan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud dikenan oleh Tuhan, setiap kita juga dikenan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Anugerahi setiap kami, Bapa. Setiap kami, Bapa, hati yang baru, Bapa. Hati yang dari sorga sendiri. Hati yang mau ditegur, Tuhan. Kerendahan hati. Dan mau taat akan firman-Mu dengan segera, tanpa reserve, Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan kami tahu, Tuhan, di dalam ketaatan ada berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang ajaib, yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.